Assalamualaikum Pak Dayat. Bagaimana kabarnya nih? Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat dan bahagia. Iya, sepertinya kok sedang enjoy ini Pak Dayat ya. Iya, Gimana nih Pak Dayat ini? Sudah lama loh kita nggak ngobrol-ngobrol bareng. Ya, bisanya kita hanya ngobrolnya lewat gimmick ini Pak. betul Pak, betul. Karena ya paling ketemunya di loka Pak ya. Iya. Tuh. Iya ini Pak Dayat. Tadi kok Pak Dayat WA kan bersama saya untuk meminta waktu untuk ngobrol. Ini mau ngobrol tentang apa nih Pak Dayat kira-kira? Oh iya Pak, maaf Pak ya, saya mau coaching ini Pak ceritanya Pak. Coaching sama jenengan berkaitan dengan pembelajaran yang menyenangkan di kelas Pak. Karena mungkin kan ini kan mau puasa Pak ya. Kalau saya mungkin ketika belajar pembelajaran di lapangan yang menyenangkan, ya sedikit demi sedikit saya sudah tahu Pak. Tapi untuk yang di kelas ini mungkin jenengan spesialisnya Pak, kan biasa ngajar di kelas ya gitu Pak. Oh, berarti berkaitan dengan itu ya, berkaitan tentang pembelajaran yang menyenangkan di kelas ya. Boleh, boleh Pak. Kita nanti sharing bareng-bareng tentang masalah ini. Tetapi ini maaf dulu Pak ya, sebelum dilanjutkan, ini tujuan apa yang nantinya Pak Dayat inginkan dari obrolan kita ini Pak, yang berkaitan tadi yang Pak Dayat sebutkan pembelajaran yang menyenangkan di kelas, apalagi ini mau mendekati bulan puasa itu Pak ya. Mm-mm. Ya itu Pak, saya pengennya itu anak-anak ketika diajar di kelas itu happy, seneng dalam mengikuti pelajaran, terus tidak bosan, tidak ngantuk, pokoknya antusias lah mengikuti pelajaran saya, kayak Hmm, gitu Pak. happy, senang itu Pak ya. Iya Pak. Nah, oh berarti kalau misalnya Pak Dayat berpikir seperti ini, itu apa berarti Pak Dayat merasa pembelajaran yang Pak Dayat lakukan selama ini apa belum sesuai harapan? Apa sih Pak indikatornya yang membuat Pak Dayat itu dapat berpikir demikian? Yang Ya membuat itu Dayat Pak, berpikir dari ya. karena saya ngajar PJOK Pak ya, PJOK kan pelajarannya dinanti kan Pak ya, dari saya SD sampai saya sekolah SMA itu ya, pelajaran yang paling dinanti itu PJOK, keluar bebas itu Pak ya. Lah ketika saya ada materi yang enggak di luar kelas, misalnya materi kesehatan atau materi tentang kebersihan, itu kan harus di dalam kelas Pak ya. Nah itu saya melihat anak-anak itu kadang nggak begitu respon Pak, maksudnya malas-malasan kayak gitu. Mungkin di awal-awal mereka bisa mengikuti, tapi lama kelamaan kok kayak gini, kok kurang menarik kayak gitu Pak. Ya, itu. Oh, oh gitu Pak. Ada lagi Pak selain itu? Ya anak-anak juga kurang aktif Pak, cenderungnya diam ketika ditanya kayak gitu kan, malah justru kelihatan bingung kayak gitu, ini Pak Guru mau apa kayak gitu, kayak bingung gitu. Oh jadi anak itu pas di dalam kelas itu kurang aktif dan juga merasa bosan ya Pak ya. Nah, menurut Pak Dayat itu pembelajaran yang membuat anak itu senang, happy itu seperti apa Pak? Ya mungkin pembelajaran yang tidak monoton dan menggunakan metode-metode baru yang bervariasi mungkin Pak kayak gitu Pak. Pembelajaran yang tidak monoton, yang menggunakan metode-metode baru itu Pak yang bervariasi. Nah, ada lagi Pak, ada lagi Pak selain itu Pak, selain pembelajaran yang tidak monoton sama itu penggunaan metode baru, ada apa tidak selain itu Pak? Ya barangkali saat pembelajaran guru menyiapkan alat-alat peraga yang menarik perhatian siswa mungkin Pak. Oh iya iya iya. Baik, berarti menurut Pak Dayat itu pembelajaran yang membuat anak senang itu tadi yang happy adalah tadi sudah kalau yang apa tidak membosankan menggunakan alat peraga dan sebagainya itu Pak ya. Nah, dari itu Pak skala 1 sampai 10 itu di mana posisi Pak Dayat sekarang? Jika misalnya 1 itu kok masih kurang, yang 10 itu yang baik, itu kira-kira Pak Dayat itu di posisi berapa itu Pak? Ya mungkin di posisi 6 paling Pak, paling cocok itu 6 Pak. Oh, enggak cocok Pak. Antara pertengahan lah, transisi ya itu. Di posisi 6 Pak ya. Di Iya Pak. posisi 6 itu seperti apa sih Pak? Bisa dijelaskan Pak?
posisi 6 itu seperti apa? Ya mungkin karena kurang jam terbang di kelas, mungkin saya itu masih menggunakan satu metode Pak, barangkali ceramah, terus kadang-kala juga menggunakan alat-alat peraganya itu masih kurang. Iya. Ada yang mendukung di kelas. Iya, seringnya Pak Det kan di luar kelas Sebenarnya ya. di Iya. lapangan Pak, iya Pak. Iya. Gitu Pak ya. Mm-mm. Kira-kira ini kalau tadi sudah tahu skalanya sekarang itu 6, Pak Det itu menginginkan itu naik ke skala berapa Pak dalam waktu dekat ini? Ya biar ada perkembangan bagaimana? Ya paling tidak kalau nggak bisa 10 ya 8 Pak. Hmm, Kan guru 8. penggerak. 8 ya. Paling tidak kan 8 lah kayak gitu Pak. Iya. Nah, skala 8-nya itu seperti apa Pak? Ya di antaranya mungkin nanti mencoba metode-metode baru dan mungkin menggunakan alat-alat peraga yang sesuai dengan materi yang saya sampaikan Pak. Iya, berarti menggunakan metode baru, menggunakan alat peraga. Nah, dari tadi sudah Pak Dayat sebutkan kan ada menggunakan metode baru Pak ya. Nah, kira-kira metode apa Pak yang akan Pak Dayat lakukan ini Pak? Berkat kesukaan mau puasa Iya. itu ya. Kira-kira itu apa? Ya mungkin itu Pak, dengan metode diskusi, terus kan didiskusikan anak bisa apa bekerja sama dengan teman-temannya dan mungkin di akhir kerjasama itu bisa mempresentasikan hasil diskusinya sehingga diharapkan anak-anak itu bisa tertarik dan bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Mungkin itu Pak. Iya, benar itu Pak ya dengan diskusi ya. Baik, selain tadi kan ada Pak Dayat juga menyebutkan menggunakan alat peraga nih Pak. Ini kira-kira alat peraga apa yang akan Pak Dayat gunakan? Itu Pak. Seperti apa Ya, biasanya? ya mungkin yang sudah ada di sekolah itu Pak, misalkan dengan menggunakan laptop atau PPT yang menayangkan materi-materi pembelajaran berupa audiovisual sehingga mungkin dengan hal itu anak bisa tertarik mungkin Pak dengan video-video. Tak pilihkan video-video yang menarik misalkan berupa kartun atau apa itu Pak. Iya, pastinya yang akan senang Pak ya kalau tadi Pak Dayat sudah sebutkan menggunakan video dan sebagainya. Lah, Iya Pak. apalagi Pak yang perlu ditambahkan selain tadi itu Pak? Bisa juga dengan itu Pak, jurus andalan bisa dengan permainan Pak. Yang biasanya mungkin permainan di luar, nanti saya bisa nyari-nyari permainan yang mungkin bisa dilaksanakan di dalam kelas. Oh gitu ya, bagus itu Pak. Berarti permainan itu nanti kan bisa dilakukan pada anak Pak ya. Ya permainan ringan ya Pak ya. Kalau bulan puasa itu kan nggak mungkin permainan yang berat itu ya. Iya Pak, iya betul. Iya iya. Mungkin itu Pak, misalkan permainan apa ya? Misalkan anak dibagi menjadi 2 kelompok gitu kan. Kita memberi pertanyaan sekalian menyediakan jawaban. Kelompok 1 misalkan berperan sebagai pemegang jawaban dan kelompok 2 dikasih apa? Lembar pertanyaan lah, nanti bisa saling mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Nanti yang cocok berarti jodoh, benar kayak gitu Pak. Itu kan kelihatannya menarik. Iya, iya. Dan bisa dilakukan di dalam kelas kelihatannya. Itu pastinya ya anak menyenangkan juga kan. Anak juga gerak walaupun gerak terlalu banyak Pak ya. Jadi tidak membosankan. Berarti kan bisa suasana itu bisa cair, bisa menyenangkan. Baik Pak Dayat. Ini kira-kira rencananya Bapak sekarang apa nih berkaitan tadi untuk menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dan sebagainya? Ya rencananya itu Pak, maksudnya apa-apa yang sudah kita obrolkan tadi kan nggak sengaja kok keluar ide-ide itu Pak ya. Cari langsung lah itu saya mengupayakan dan berusaha untuk melaksanakan apa yang sudah keluar tadi ide-idenya itu Pak. Oh iya iya iya. Barangkali misalkan memungkinkan apa
permainan itu juga dibawa keluar enggak apa-apa Pak misalkan? Memungkinkan misalkan masih pagi ya gitu. Iya, pada pagi hari itu Pak ya. Kalau saya kasihan anaknya kalau misalnya puasa itu kan repot juga kan. Betul Pak. Iya, berarti Tapi kadang memang itu Pak, maksudnya walaupun puasa tapi karena pelajaran olahraga itu pengennya di luar, kadang kayak gitu barangkali nanti anaknya minta keluar nanti tak bawa keluar kayak gitu Pak. iya 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 iya. Berarti tadi sudah itu berarti akan mencari metode-metode yang variasi Pak ya. Juga menggunakan alat peraga, ya sekali-sekali ya menggunakan permainan biar anak itu tidak jenuh, tidak bosan, biar bisa ya seperti anak yang enak lah, enjoy seperti itu. Iya, dan juga itu Pak menyiapkan rencana pembelajaran yang menarik kan harus terencana Pak ya. Kalau Iya, tidak direncanakan nanti malah ambiar Pak. iya, harus terencana bener, harus ya Betul. nanti kan tujuan jelas. Nah, Pak Dayat ini kira-kira kapan Pak akan dilakukan itu Pak? Ya dalam minggu-minggu ini Pak mungkin Pak. Bagus, bagus. Nah ini apakah ada Pak rekan kerja atau teman yang bisa membantu Pak Dayat dalam menciptakan tadi yang kelas yang menyenangkan untuk pembelajaran? Kira-kira ada tidak Pak? Ya mungkin dengan itu Pak Bu Aisyah itu kan teman saya yang Bu Aisyah itu teman saya yang sudah menjalankan pembelajaran yang menyenangkan untuk anak didiknya, aktif dan belajarnya menarik Pak. Saya kalau melihat beliau mengajar itu menyenangkan, anak-anak pada happy ya gitu. Iya, jadi berarti Bu Aisyah itu bisa untuk itu Pak ya, untuk bisa jenengan mintai apa semacam ilmu lah untuk bisa Sharing-sharing Pak. ya sharing-sharing. Ada lagi Pak hal-hal lain yang mungkin Pak Dayat akan lakukan untuk mendapatkan ide-ide baru tuh Pak? Ya biasanya saya juga itu Pak nyari ide-ide di YouTube Pak. Terus andalan Pak kalau mentok nanti nyarinya di YouTube Pak. Berkaitan dengan pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Dan ternyata banyak referensi di situ Pak. Bahkan dari luar negeri pun bisa kita adopsi untuk di pembelajaran di sini di pembelajaran di kelas kita ya. Iya, tidak ada salahnya Pak ya, mau ngambil itu kan memang bagus ya. Ya, baik Pak Dayat. Apa yang tadi kita sudah obrolkan, pastinya ada beberapa hal yang kita dapatkan dari obrolan pada ini Pak ya. Apakah kira-kira sudah tercapai Pak apa yang diinginkan dari Pak Dayat berkaitan dengan yang akan kita sudah kita obrolkan tadi Pak? Ya banyak sekali Pak, pastinya kegiatan ini sangat membantu Pak ya, membantu dalam arti saya tercerahkan untuk menciptakan kelas yang menyenangkan Pak. Iya. Nah targetnya selesai kapan ini Pak? Ya mungkin kalau enggak ada halangan 1 minggu cukup Pak. 1 minggu Pak? Iya Pak. Ini kan kalau misalkan percobaan kan 1 kelas Pak biasanya kan saya coba 1 minggu cukup lah. Oh 1 minggu, 1 minggu ya. Biar kita tahu Pak dalam 1 minggu ini ada progres itu gimana nih Pak? Ya nanti kita bisa janjian lagi terus ngobrol-ngobrol santai lagi. Barangkali langkah-langkah yang saya tempuh ada yang salah kan bisa minta pencerahan atau bisa sharing-sharing lagi ya. Sip. Mantap. Iya. Berarti kapan nanti kalau misalnya ada sesuatu hal itu bisa nanti kita komunikasi lagi Pak ya. Ya mungkin minggu depan atau mungkin kapan. Iya, sambil makan-makan itu Pak ya. Ya sate lah apa bakso. Terus agendakan Pak. Iya. Oke Pak Dayat, terima kasih ya karena Pak ini Pak, mencerahkan Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak Dayat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.